오지 마. 가, 저리 가. 저리 가. 젠장 사람 지우랬잖아. 제가 사람처럼 보이나요? 내가 그런 거 구분도 못할 것 같아? 어디서 사람이 로봇인 척 연기하고 있어? 사람하고 똑같은데 아무렇지가 않아. 로봇이라서? Di awal episode pertama I Am Not a Robot, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tampan yang tampaknya sangat kaya. Pria ini keluar dari mobil mewahnya dengan langkah cepat. Namun, ada yang aneh dengan penampilannya. Dia tampaknya sangat hati-hati dan berusaha menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya dengan pakaian dan perlengkapan yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang lebih mencurigakan lagi, pria ini membawa sebuah suntikan yang tampak mencurigakan. Tentu saja penampilannya yang aneh dan misterius itu menarik perhatian 3 dokter yang sedang bertugas di rumah sakit. Mereka memandang pria tersebut dengan curiga dan mulai mempertanyakan alasan kenapa dia tidak ikut wajib militer. 김민규 씨, 그렇게 군대 가기가 싫습니까? 대한민국 군대가 우습습니까? Mereka juga mempertanyakan tentang alergi sentuhan manusia yang dimiliki oleh pria tersebut. Para dokter merasa bahwa alasan yang diberikan pria itu terlalu mengada-ngada dan tidak masuk akal. Hingga akhirnya mereka menyaksikan sendiri reaksi tubuh pria itu ketika berinteraksi langsung dengan manusia. 뭡니까 이 고통이 또 왜 까요 또? 예? 뭐 국방부랑 뭐 해보자 이겁니까 지금? 해병대 희망하는데 가능하겠습니까? 안 될 것 같은데. Pria tampan ini ternyata bernama Kim Min Kyo. Dia memang tampan dan kaya raya, namun ada yang sangat unik tentang dirinya. Min Kyo terbiasa hidup dalam dunia teknologi dan telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan perangkat-perangkat canggih. Hal ini membuatnya sulit berinteraksi dengan manusia normal. Min Kyo bahkan memiliki alergi terhadap sentuhan manusia. Reaksi tubuhnya bisa sangat parah jika dia menyentuh atau disentuh oleh orang lain. Sebagai hasilnya, dia menjadi sangat tertutup dan cenderung hidup sendirian, jauh dari interaksi sosial yang biasa dilakukan orang pada umumnya. 혼자 사는 기술만 100만 가질 듯. 당신들 생각과 다르게 난 혼자 잘 살고 있다. 사람과 사람 사이엔 거리가 필요하다. 날 지키기 위한 거리가 필요하다. Di sisi lain, kehidupan di Korea berjalan sangat berbeda. Di sana, ada antrian panjang yang membludak. Namun, ini bukanlah antrian untuk mendapatkan gas atau tiket konser, melainkan antrian panjang yang dipenuhi oleh para penggemar action figure. Di tengah antrian tersebut, ada seorang wanita bernama Ju Ji-ah. Ji-ah sangat antusias dan dengan cekatan berhasil mendapatkan action figure yang dia incar, atau lebih tepatnya yang dibutuhkan oleh pembelinya. Pembeli action figure tersebut ternyata adalah Min Kyo. Karena alerginya terhadap sentuhan manusia, Min Kyo tidak bisa berinteraksi langsung dengan Ji-ah. Dia meminta Ji-ah untuk menaruh action figure yang dibelinya di kursi belakang mobilnya tanpa ada kontak fisik. Ji-ah pun menurut. Tetapi saat dia meletakkan kardus berisi action figure tersebut, dia melihat ada noda pada kardusnya. Min Kyo yang dikenal sebagai seorang perfeksionis merasa sangat kecewa dengan keadaan itu dan menolak untuk membayar harga action figure tersebut. 안 돼. 박스에 이미 이물질 묻었고 이거 다시 구할 수도 없고. 죽을 죄를 졌습니다. 라고 할 줄 알았냐? Tentu saja ini membuat Ji-ah sangat kesal. Namun, Min Kyo tidak peduli dengan kemarahan Ji-ah. Dia langsung menghidupkan mobil dan melaju pergi tanpa memperdulikan Ji-ah yang kesal. Ji-ah yang merasa dipermainkan langsung berlari mengejar mobil Min Kyo dan berpura-pura tertabrak, membuat Min Kyo panik dan keluar dari mobilnya untuk memastikan keadaan Ji-ah. Tindakan Ji-ah ini akhirnya berhasil menarik perhatian Min Kyo dan membuatnya keluar dari mobil, tetapi ini juga berujung pada sebuah insiden yang tak terduga. Saat Ji-ah secara tidak sengaja menyentuh leher Min Kyo, pria itu langsung terjatuh dan sesak nafas, seakan-akan tubuhnya tidak bisa bertahan dengan sentuhan manusia. 내가 이 정도는 나가 떨어질 것 같아? 내가
Untungnya, Min-kyu berhasil melarikan diri dan membuat dirinya stabil kembali meskipun perasaan cemas dan takut terus menghantui dirinya. Min-kyu yang selama ini hidup terisolasi merasa sangat tertekan dengan kondisinya. Dia memiliki penyakit langka yang belum ditemukan obatnya. Karena itu, dia tidak bisa hidup seperti manusia normal dan harus terus hidup sendirian. Untuk mencari solusi, Min-kyu meminta bantuan seorang dokter pribadi, namun sang dokter hanya bisa mengungkapkan bahwa penyakit yang diderita Min-kyu sangat langka dan belum ada obatnya. 지금까지는 이 원형이었는데 이건 살짝 이렇게 타원형이잖아요. 이거 내 병을 알아내는 결정적인 단서가 될 수도 있어요. 그건 아직 덜 익은 여드름입니다. Meski begitu, dokter tersebut menawarkan alat canggih yang bisa menunjukkan kondisi Min-kyu melalui warna. Biru menandakan kondisi biasa, kuning menandakan ada ruam dan kesulitan bernafas pada tahap awal. Orange menunjukkan ruam yang lebih parah dan kesulitan bernafas yang lebih serius, dan merah berarti kondisi tubuh sangat parah yang bisa menyebabkan kematian. Alat ini berguna untuk memantau kondisi Min-kyu, tetapi meskipun dengan alat tersebut, Min-kyu tetap merasa hidupnya tidak akan berubah. Dia merasa bahwa dia akan selalu terisolasi dan tidak mungkin menemukan seorang pasangan yang dapat mengerti kondisinya. Dokter tersebut mencoba menghibur Min-kyu dengan mengatakan bahwa mungkin ada seorang perempuan istimewa di luar sana yang bisa memahami kondisinya dan mencintainya apa adanya. Namun, Min-kyu hanya bisa menghela nafas merasa skeptis. Baginya perempuan yang bisa mencintainya mungkin juga harus berbeda dari yang lain, seorang perempuan yang tidak normal. 평생 이 괴물 같은 몰골로 사는 건 똑같은데. 그래도 좋다는 여자가 세상 어딘가에 한 명은 있지 않겠어요? 만일 있다면 그 여자도 정상은 아니겠죠. Di sisi lain, Jia masih kesal dengan kejadian yang baru saja terjadi. Dia merasa dikhianati oleh Min-kyu yang pergi begitu saja tanpa membayar action figure yang telah ia perjuangkan. Jia bahkan rela mengantri semalaman untuk mendapatkannya dan akhirnya kecewa karena tidak mendapatkan apapun dari hasil kerjanya. Perasaan kesalnya memuncak dan dia bertekad untuk mengutuk Min-kyu selamanya tanpa menyadari bahwa Min-kyu sebenarnya sudah terkutuk sejak lama. 내 뒤끝자는 저주로 이제 매일 밤 악몽을 꿀 것이요. 하늘과 땅에 빌고 빌어도 멈추지 않을 것이요. Ketika Min-kyu sedang mencoba menjalani hidup sendirian dengan kesedihannya, ada dua orang yang mengirimkan file untuknya secara wireless. File tersebut berisi sebuah video yang memperkenalkan sebuah robot canggih yang terlihat sangat mirip dengan manusia. Video tersebut adalah sebuah presentasi mengenai robot yang diciptakan oleh Dr. Hong Baek-gyun, seorang ilmuwan jenius. Dalam video tersebut, Dr. Baek-gyun menyarankan agar Min-kyu segera melunasi pembayaran untuk robot tersebut karena menurut data yang dimilikinya, robot itu seharusnya adalah milik Min-kyu. 본 계약서에 따르면 아지트리의 새 주인이 의장님이기 때문이죠. 참고로 본 영상은 3초 뒤에 폭파하지 않습니다. Min-kyu merasa bingung dan curiga. Dr. Baek-gyun mengatakan bahwa robot tersebut adalah miliknya, namun Min-kyu merasa ragu dan tidak ingin dibodohi begitu saja. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Dr. Baek-gyun dan latar belakang robot tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Min-kyu menemukan bahwa Dr. Baek-gyun memang seorang ilmuwan jenius yang mampu menciptakan teknologi yang sangat canggih. Akhirnya Min-kyu memutuskan untuk menemui Dr. Baek-gyun dan melihat robot AJ3. Kedatangannya disambut oleh robot kecil yang mengarahkan jalan untuknya. Sesuai permintaannya, Min-kyu meminta agar tidak ada manusia lain di dalam ruangan itu sehingga hanya dia dan robot yang ada di sana. Ketika Min-kyu akhirnya bertemu dengan AJ3, dia terkejut. AJ3 terlihat sangat mirip dengan manusia normal, tidak seperti robot pada umumnya. Bahkan AJ3 mengajaknya berjabat tangan yang langsung membuat Min-kyu merasa cemas dan takut. Namun AJ3 tetap dengan sopan dan berusaha menjelaskan bahwa dirinya memang adalah robot, meskipun penampilannya tidak seperti robot pada umumnya. 정보를 찾지 못했어요. 김민규 의장님이 맞나요? 걔 왜 저렇게 흥분한데요 누가 없냐고! 반가워요. 악수예요. 젠장 사람 지우랬잖아! 저리 가라고! Min-kyu tidak bisa mempercayai hal itu karena AJ3 terlihat seperti manusia biasa. Sebagai bukti, AJ3 bahkan membuka bajunya untuk menunjukkan bahwa dirinya memang robot.
Min Kyu terkejut dan menganga melihat kenyataan tersebut. Dengan begitu, episode pertama dari I Am Not a Robot pun berakhir, meninggalkan banyak pertanyaan tentang masa depan Min Kyu dan hubungan yang mungkin terjalin antara dirinya dan AJ3. Bagaimana menurutmu hubungan mereka ke depannya? Apakah Min Kyu akan tetap membeli AJ3 untuk menemani kesehariannya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya.